Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Ketemu lagi sama aku, Naina. Yeay. Hari ini aku bakalan jadi MC Q&A part keempat. Kalian udah pada nonton belum nih Q&A part ketiganya? Kalau belum, tonton dulu ya. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mengembangkan kualitas pada diri kita sendiri. Dan sebagai seorang pemimpin juga, kita harus bisa menahan dan mengontrol emosi kita dalam semua masalah yang akan kita hadapi. Yuk, kita langsung ke sesi pertanyaan. Menurut kami, mahasiswa SMA FKUY kekurangan hal yang berbau hiburan. Maka dari itu, kami mencanangkan program kerja kami yang disebut Nongski. Nongski merupakan sebuah podcast yang nantinya tersedia di Spotify atau YouTube. Dan podcast tersebut berisikan tentang hal-hal menarik dan sangat informatif, membahas isu-isu yang sangat hangat dan juga apa yang sedang trending saat itu. Menurut kami, hal yang harus ditingkatkan di SMA FKYRC ini adalah rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Sehingga ke depannya, anggota-anggota Senat Mahasiswa FKYRC ini merasa tidak ada gap di antara setiap departemen atau staf ahli. Dan ke depannya, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif di setiap prokja-prokja yang diadakan oleh SMA FKYRC. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh teman-teman. Pertanyaan pertama, pada dasarnya saya dan Hanif maju menjadi calon ketua dan wakil ketua Senat untuk periode 2020 dan 2021 karena kami melihat banyak sekali hal yang bisa ditingkatkan di SMA FKYRC. Yang pertama, yang ingin kami tingkatkan adalah harmonisasi internalisasi di lingkungan keluarga mahasiswa FKYRC sehingga kebermanfaatan Senat bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa FKYRC. Kedua, kami akan melakukan optimalisasi fungsi Senat terhadap isu kesehatan dan sosial secara progresif, sehingga sensitivitas mahasiswa terhadap suatu isu bisa ditingkatkan. Ketiga, kami akan membangun hubungan sinergis antar lembaga yang ada dan melakukan koordinasi yang kuat antara BPM serta badan semi otonom. Keempat, kami akan membangun SMA FKYRC berlandaskan integritas dan bertanggung jawab. Dan tentu saja banyak hal yang kami ingin tingkatkan di SMA FKYRC di periode berikutnya. Dan kami sangat berharap bisa mendengar keluhan, cerita, permasalahan dari teman-teman mahasiswa FKYRC sehingga kami bisa membantu menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dan tentu saja demi terwujudnya Senat Mahasiswa FKYRC yang progresif. Menurut kami ada beberapa yang harus diperbaiki untuk SMA FKYRC ke depannya. Yang pertama, masalah timetable. Menurut kami lebih baik timetable itu disusun dengan perencanaan yang sangat matang seperti LKMM diletakkan di awal sebelum kita mengadakan makrab. Terus, semua kegiatan SMKI wilayah maupun nasional itu kita lakukan terlebih dahulu di bagian lokal di SMA FKYRC itu sendiri sebelum kita melakukan di bagian SMK wilayah maupun nasional. Menurut saya itu sih untuk timetable. Yang kedua tentang MOU-an ke BSO yang ada di SMA FKYRC. Menurut saya MOU harus diperbaiki. Karena kenapa? Kita harus mempertegas kapan dia mengatakan aktif dan kapan kita harus bekukan atau berhentikan si BSO tersebut. Terima kasih. Menurut kami, hal yang harus ditingkatkan adalah yang pertama, rasa kepedulian dan kekeluargaan sesama anggota SMA FKYRC. Yang kedua, kinerja dan evaluasi setiap departemen. Dan yang ketiga, peningkatan pengawasan terhadap komitmen setiap anggota SMA FKYRC yang mengikuti organisasi di luar FKYRC yang terikat dengan nama FKYRC. Tugas kita sebagai seorang mahasiswa yang utama adalah belajar. Tapi ketika kita tergabung dalam sebuah organisasi,
kita dari awal mempunyai komitmen untuk mengikuti seluruh kegiatan organisasi dengan baik. Kita harus pintar-pintar dalam menyusun siasat agar kita tidak keteteran dengan dua hal tersebut. Usahakan untuk selalu menuntaskan kegiatan akademik, baru kita beralih ke kegiatan yang lain. Jangan sampai kita berusaha menyelesaikan dua-duanya di waktu yang bersamaan. Kita lihat dulu, mana kebutuhan yang lebih mendesak. Menurut kami, dalam membagi waktu itu kembali ke kitanya lagi, karena setiap orang itu pasti punya strateginya masing-masing. Menurut kami, sebagai calon dokter, hal yang paling utama adalah urusan akademik. Kenapa? Karena penting bagi seorang dokter untuk menguasai ilmu kedokteran sebaik mungkin. Tapi ilmu yang didapatkan dalam perkuliahan saja belum tentu cukup. Dengan berorganisasi, kita dapat mengasah soft skill kita seperti teamwork, lalu melakukan komunikasi yang efektif, bertanggung jawab, lalu berempati, kepemimpinan, lalu juga menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya, yang mana kedepannya akan kita terapkan sebagai dokter. Seperti ketika kita berhubungan dengan pasien, ataupun dengan teman sejawat kita, dokter-dokter yang lain, atau juga tenaga medis lainnya, atau bahkan ketika kita turun ke masyarakat. Saya pribadi menempatkan organisasi sebagai prioritas dalam memanfaatkan waktu yang berada di luar porsi waktu belajar saya. Kemudian, saya juga menyusun skala prioritas sehingga saya dapat mengetahui urusan mana yang penting namun juga genting namun tidak genting namun tidak penting, lalu tidak penting dan juga tidak genting. Yang terpenting juga bukan hanya sekedar seberapa banyak porsi yang kalian berikan untuk akademik maupun organisasi, tapi totalitas akademik, totalitas organisasi. Nah, untuk membagi proporsi kegiatan organisasi dengan pembelajaran di kedokteran, kalau saya sendiri sih lebih mengikuti alurnya, yang mana ada 4 kategori, yaitu penting, yang tidak genting, penting tapi genting. Nah, itu yang harus diprioritaskan. Yang kita prioritaskan adalah di mana kita harus tetap fokus ke organisasi, dan tetap yang lebih utama itu adalah fokus tetap ke pelajaran. Saya rasa semua orang mempunyai cara sendirinya untuk menangani masalah tersebut. Terima kasih. Membagi waktu antara akademik dengan organisasi, yang pasti yang utama adalah manajemen waktu yang baik. Contohnya seperti menentukan apa saja yang akan kita lakukan selama seminggu ke depan di buku agenda. Lalu menentukan prioritas, dan jangan lupa untuk tidak menunda pekerjaan. Karena selain mempermudah diri kita sendiri, tidak menunda pekerjaan merupakan suatu bentuk kedisiplinan. Sebagai seorang manusia, sangat wajar untuk mengalami rasa kesal atau emosi. Tapi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, kita harus bijak. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi di mana kita emosi atau kesal, coba teman-teman tenangkan pikiran dan hati. Karena ketika kita di bawah emosi atau kita sedang merasa kesal, pikiran kita akan kacau. Kita tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang kurang baik. Maka usahakan teman-teman untuk selalu berpikir tenang. Jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Dan jangan sampai emosi menguasai teman-teman. Untuk mengambil keputusan dalam keadaan emosi atau dalam keadaan darurat, ini merupakan salah satu tantangan bagi kami jika terpilih di periode selanjutnya. Menurut kami, untuk mengambil keputusan dalam saat keadaan emosi atau keadaan darurat itu sangatlah tidak baik. Jadi, kedepannya, pertama-tama kami akan melakukan yang namanya menerima pendapat, masukan, ataupun saran-saran dari senior-senior atau dari teman-teman yang lebih mengerti dengan masalah ini. Selanjutnya, kami akan melakukan musyawarah demi mendapatkan keputusan yang terbaik demi kelancaran organisasi. Terima kasih. Baik, pada kali ini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Menurut saya, seorang pemimpin wajib mempunyai rasa profesionalitas, dan tidak lupa seorang pemimpin wajib mempunyai rasa adil, sabar,
dan bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Ketika permasalahan tersebut mengganggu secara emosional, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menenangkan diri saya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan melihat dari berbagai sudut pandang, seperti wakil saya yaitu Hanif, kemudian ada Kadep dan Kastaf, kemudian ada anggota senat saya sendiri, kemudian ada teman-teman BPM. Ketika saya sudah mendapatkan penilaian dari berbagai sudut pandang, insya Allah saya akan mencoba dan mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, menurut saya emosi di keadaan situasi darurat. Menurut saya tidak ada emosi dalam keadaan situasi darurat. Karena kenapa? Yang kita butuhkan di dalam situasi darurat itu adalah menyelesaikan masalahnya secara cepat. Nah, emosional dan profesional dan tujuan visioner dibutuhkan oleh pemimpin di saat kita setelah melewati situasi darurat tersebut. Nah, emosional tersebut berfungsi untuk memberikan evaluasi, memberikan pengajaran dan introspeksi diri kepada orang yang membuat kesalahan, bukan untuk menyakiti perasaan orang yang mengalami masalah tersebut. Seperti itu menurut saya. Saya akan meredam emosi sebaik mungkin dengan tetap berpikir jernih dan realistis, karena dengan begitu akan mempermudah ke depannya untuk menentukan solusi yang terbaik untuk suatu masalah yang dihadapi. Alhamdulillah Q&A part keempatnya sudah selesai. Semoga beberapa pertanyaan dari kalian tadi sudah bisa menjawab ya. Dan jangan lupa kalian harus memilih dengan baik mana kira-kira pemimpin yang cocok visi misinya sama kalian semua biar kalian gak salah pilih. Oke? Aku pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.